Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Bertemu kembali di pembahasan kitab Muqarrar Madda al-Aqidah yang dikarang oleh beberapa ulama yang ahli dalam bidang akidah, buku yang berkaitan tentang ilmu akidah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, kita sampai di pembahasan macam-macam ibadah, dan macam ibadah yang ke-8 berkaitan tentang az-zabhu. Az-zabhu yang artinya menyembelih. Nah, az-zabhu, para ulama di sini menyebutkan apa sih pengertian az-zabhu? Izhaqu ruhil hayawan al-ma'kul bi'iraqatid dami ala wajhin makhsus. Zabah artinya adalah menghilangkan ruh hewan yang halal dimakan dagingnya dengan cara mengalirkan darahnya sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah SAW dalam sunnah Rasulullah SAW. Nah, dan az-zabhu ini, ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, dia merupakan ibadah. Ya, merupakan ibadah. Sedangkan ibadah syaratnya harus ikhlas. Ibadah syaratnya juga harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, tidak boleh seorang menyembelih hanya bermodalkan ikhlas karena Allah. Tidak boleh. Karena percuma kalau seorang menyembelih hanya ikhlas karena Allah tapi tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Nah, maka ibadahnya akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkenaan tentang dalil, Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan menjelaskan bahwasanya sembelihan itu merupakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah." Katakanlah wahai Nabi, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, murni untuk Allah SWT, Rabb semesta alam. La syarikalah, aku tidak berbuat sekutu dalam hal tersebut. Lihatlah, Allah memerintahkan agar kita menetapkan segala sembelihan itu hanya milik Allah SWT. Dan ini merupakan perintah, dan tidak ada Allah memerintahkan kecuali Allah mencintai. Ketika Allah mencintai, berarti hal tersebut termasuk ibadah kepada Allah SWT. Maka harus ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Ta'ala melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di dalam surat Al-Kautsar ayat kedua yang kita hafal semuanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka hendaklah kepada Rabbmu lah engkau melaksanakan salat dan menyembelih. Nah, jadi ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, sembelihan merupakan ibadah, harus diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, para muallif, para ulama menjelaskan macam-macam hukum penyembelihan. Yang pertama, penyembelihan yang ditujukan dalam rangka mengagungkan kepada siapa orang tersebut ingin menyembelih, dan ini biasanya akan menghasilkan rasa tunduk
kepatuhan, penghambaan, penghinaan diri, pengagungan, dan ini semuanya yang dimaksud dalam ayat tadi. Dan tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ketika menyembelih tujuannya untuk orang meninggal dunia dan agar mendapatkan penghambaan, kedekatan diri kepada orang yang sudah meninggal tadi. Ya, tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan kesyirikan, tidak boleh, harus ditinggalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah." Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam penyembelihan. Dan Nabi Muhammad SAW melaknat barang siapa yang menyembelih tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, macam yang kedua adalah menyembelih hewan atau ayam atau bebek atau apapun itu dari binatang yang halal untuk tamu. Tetapi tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala, dia mengucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun dagingnya dia berikan untuk tamu, baik untuk tamu yang datang dari jauh ketika berkunjung silaturahmi antar teman, atau untuk kalimatul ursi, pernikahan atau akikah atau yang lainnya. Syukuran, ya, mau naik haji kemudian nyembelih kambing dibagikan, nah ini hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Bahkan ini termasuk masyru', disyariatkan. Karena Rasulullah SAW memerintahkan Abdurrahman bin Auf untuk walimah dengan dengan kambing. Dan Rasulullah mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal apapun itu, dengan menyembelih hewan kurban atau ayam atau yang lainnya. Selama semuanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semuanya halal dimakan. Kemudian yang ketiga, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, tujuannya hanya untuk bersenang-senang, ya, atau untuk jual beli. Jadi menyembelih ayam, bebek, ikan, kambing, sapi, unta, tujuannya untuk disembelih dan dijual kembali, maka ini hukumnya boleh, asalkan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan asalkan penyembelihannya syariat Islam, darahnya mengalir. Rasulullah SAW bersabda, "Ma'an haraddam wa dzukira smullahi alaihi fakul." Apa yang bisa mengalirkan darah, dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka makanlah. Nah, harus dimakan. Nah, dan ini mengisyaratkan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, karena hukum asalnya ketika seorang bersenang-senang dengan hewan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya, maka ini merupakan rahmat yang Allah berikan kepadanya dan hukumnya boleh. Nah, jadi sembelihan yang diharamkan adalah ketika seorang menyembelih hewan kurban tujuannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah, "Hurrimat 'alaikumul maidah wad-dam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih." Diharamkan kepada kalian memakan bangkai dan darah yang mengalir maksudnya.
Kalau darah yang membeku seperti hati, maka itu halal. Darah yang mengalir itu haram. Nah, walahmul khinzir, dan diharamkan juga daging babi, termasuk kulitnya, termasuk minyaknya dan yang lainnya. Kenapa hanya daging babi? Karena memang kebanyakan orang makainya daging, tidak mau ngambil minyaknya. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan diharamkan juga ya daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang menyembelih tidak menggunakan bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia haram, enggak boleh dimakan. Jika disengaja, dia haram dan berdosa. Jika tidak disengaja, lupa tidak mengucapkan nama Allah, di sini sebagian ulama mengatakan dia tidak halal dagingnya, tetapi dosanya tidak dihitung. Nah, kemudian juga Allah mengatakan wal munkhaniqatu, diharamkan juga al munkhaniqah, hewan yang tercekik, ya, yang darahnya tidak keluar tapi dia mati lantaran dicekik, entah pakai alat atau tangan kita. Wal mauquzatu, dan yang dipukul, entah dengan tangan kita atau pakai benda, ya, maka ketika hewan mati lantaran dipukul itu haram. Wal mutaraddiyatu, dan yang jatuh, hewan yang jatuh, yang kita dorong atau dia jatuh dengan sendirinya atau ditabrak, ya, benar-benar intinya darah tidak mengalir, itu juga haram hukumnya. Wan natihatu, dan yang ditanduk, hewan yang ditanduk kemudian dia mati tidak mengeluarkan darahnya, jelas ini apa? Haram. Wa ma akala sab'u, dan apa yang dimakan diterkam binatang buas, itu juga haram. Tetapi Allah SWT Maha Rahmat, illa ma zakkaitum, kecuali apa yang kalian mampu menyembelihnya. Ketika kita melihat hewan-hewan tadi, ya, yang dicekik, kemudian dipukul, ditanduk, itu semuanya ketika kita melihat dia masih ada berapa persen nyawanya, maka kita langsung ambil pisau, bismillah, dan keluar daging darahnya, maka halal, kita boleh memakannya. Wa ma dzubiha 'alan nusub, dan diharamkan juga sesuatu yang disembelih untuk berhala-berhala, nusub. Jadi diharamkan. Ya. Wa tastaqsimu bil azlam, dan kalian diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Dzalikum fisq, karena itu semuanya merupakan fasik, keburukan, ya, dosa besar. Nah, dan Allah SWT memerintahkan setiap daging yang disembelih dengan nama Allah SWT, maka boleh kita memakannya. Rasulullah SAW, Allah SWT berfirman, wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaihi. Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa atau daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah SWT, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Menunjukkan hewan yang disembelih dengan menggunakan nama Allah SWT dan mengalir darahnya, maka hewan tersebut adalah apa? Halal. Dan itu tinjauan dari hukum fikih. Nah, kalau tinjauan dari ilmu akidah ya ini. Kalaupun hewan tersebut dinamakan untuk Allah, disembelih dengan nama Allah, kemudian mengalirkan darahnya, tetapi tujuannya tidak untuk Allah SWT, maka hewan tersebut haram. Jadi tidak boleh kita makan. Jelas ini keharaman. Ya, jadi harus ada keterikatan antara sembelihan niat dalam akidah dengan sembelihan syarat dari
fikih. Nah, wallahu taala alam. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.